Baiklah, selamat siang. Di sini saya akan merepresentasikan studi kasus kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok Satria, Septa Nausya, Narjorinto, Alpriando Kusuma. Studi kasus yang kami gunakan itu serangan phishing pada perusahaan perbankan. Sebuah perusahaan perbankan besar menghadapi serangan phishing yang ditargetkan kepada karyawan dan nasabahnya. Serangan phishing ini dilakukan dengan cara mengirim email atau tampak resmi, misalnya seolah-olah dikirim dari departemen IT, perusahaan atau institusi yang kredibel. Isi email biasanya meminta pengguna untuk melakukan tindakan mendesak seperti memperbarui kata sandi atau memasukkan kredensial login ke dalam situs web yang menyerupai situs perbankan asli. Tujuan utama dari serangan phishing ini adalah untuk mencuri kredensial login. Contohnya user, kata sandi, yang kemudian digunakan penyerangan untuk mengakses akun perusahaan atau nasabah. Serangan ini berhasil karena banyak penerima email yang tidak menyadari bahwa sedang ditipu dan memberikan informasi sensitif yang diminta tanpa ragu. Terus selanjutnya, masalah utama dalam serangan phishing, satu, pengumpulan data sensitif. Dalam kasus ini, serangan phishing berhasil mencuri informasi login dari karyawan dan nasabah. Informasi yang dikumpulkan oleh penyerangan tidak hanya terbatas pada nama pengguna dan kata sandi, tetapi bisa juga mencakup data pribadi lainnya, seperti nomor identitas, alamat, nomor rekening, dan informasi finansial lainnya. Dengan akses ini, penyerangan dapat menggunakan kredensial tersebut untuk masuk ke sistem perbankan dan melakukan tindakan ilegal. Penyerangan bahkan mungkin menjual data pribadi ini di pasar gelap yang dapat digunakan pihak ketiga untuk tujuan penipuan lainnya. Terus yang kedua, kompromi akses internal. Setelah mendapat kredensial karyawan, penyerangan dapat mengakses sistem internal perusahaan. Ini termasuk jaringan internal, aplikasi keuangan, dan database yang berisi informasi sensitif seperti data transaksi nasabah. Terus penyerangan dapat memanipulasi sistem perbankan, mengakses data keuangan penting, melakukan transaksi ilegal, dan bahkan memindahkan dana nasabah tanpa izin. Terus akibatnya seluruh integritas sistem perbankan menjadi terancam dan penyerangan memiliki kekuatan penuh untuk mengeksfoliasi kerentanan tersebut. Terus selanjutnya, kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan. Contohnya, kerugian finansial penyerangan setelah mendapat akses dan memindahkan dana nasabah secara ilegal. Terus biaya pemulihan, perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk mengatasi serangan tersebut. Termasuk dalam biaya ini adalah penanganan teknis untuk memulihkan sistem, pemberian kompensasi kepada nasabah, dan biaya hukum untuk mungkin muncul akibat tuntunan hukum. Selanjutnya, hilangnya kepercayaan dari nasabah adalah kerugian yang tidak ternilai harganya. Nasabah mungkin kehilangan keyakinan bahwa perusahaan perbankan dapat menjaga keamanan dan data mereka. Reputasi terancam. Selain itu, kerugian finansial, kerusakan pada reputasi perusahaan juga signifikan. Reputasi perusahaan yang pernah menjadi korban serangan siber bisa mengalami penurunan dalam waktu yang sangat lama dan akan memerlukan waktu serta usaha besar untuk memulihkannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya. Kemudian 4, risiko serangan berulang. Potensi serangan di masa depan. Keberhasilan serangan phishing ini membuka kemungkinan bahwa perusahaan menjadi target berulang di masa depan. Serangan phishing yang berhasil seringkali mengarah pada serangan kedua atau lebih besar karena menyerang mengetahui bahwa perusahaan memiliki perentanan. Phishing yang lebih canggih setelah mendapatkan pemahaman tentang pola, perilaku, dan kelemahan perusahaan, penyerang mungkin mencoba metode phishing yang lebih canggih. Seperti spear phishing, serangan spear phishing biasanya ditargetkan secara lebih personal, seperti ke eksekutif tinggi atau bagian keuangan untuk mendapatkan akses ke lebih banyak data sensitif. Eksploitasi lebih lanjut, selain phishing, penyerang mungkin juga kelemahan ditemukan selama serangan phishing. Misalnya, jika karyawan menggunakan kata sandi, yang sama di beberapa akun, penyerang dapat mencoba mengakses layanan lain yang terhubung ke sistem perbankan. Dampak jangka panjang dari serangan phishing. 1. Regulasi dan kepatuhan. Industri perbankan diatur oleh berbagai aturan kepatuhan seperti PCI, DSS, GDPR, dan ISO 27001 yang mengharuskan perusahaan untuk menjaga keamanan data dan melindungi informasi pribadi nasabah. Kegagalan dalam melindungi data ini dapat menyebabkan hukuman regulasi yang sangat besar, termasuk denda dan sanksi dari otoritas keuangan. Selain itu, pelanggaran keamanan dapat memperburuk peringkat keamanan perusahaan di mata regulator yang dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk beroperasi dan menarik investor. 2. Legitimasi hukum. Tuntunan hukum dari nasabah-nasabah yang dirugikan secara finansial karena serangan phishing mungkin mengajukan tuntunan hukum terhadap perusahaan perbankan. Ini dapat mencakup tuntutan atas pelanggaran keamanan, kurangnya perlindungan data, atau kegagalan dalam menyediakan pemberitahuan tepat waktu kepada nasabah. Biaya hukum dapat menjadi beban besar bagi perusahaan baik dari segi waktu, sumber daya, dan keuangan. Selain itu, proses hukum yang panjang dapat menarik perhatian negatif media dan yang dapat memperburuk reputasi perusahaan. 3. Penguatan infrastruktur keamanan. Setelah serangan phishing berhasil, perusahaan harus berinvestasi besar dalam peningkatan keamanan. Ini mencukup implementasi lapisan keamanan tambahan seperti autentikasi multifaktor, FIPA, ekskripsi data, dan peningkatan monitoring jaringan untuk deteksi ancaman lebih dini. Selain itu, perusahaan mungkin perlu memperbarui kebijakan keamanan siber dan meningkatkan pelatihan bagi karyawan, terutama terkait kesadaran keamanan dan pengelolaan risiko. Langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan. Pelatihan dan edukasi kesadaran keamanan, memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang cara mengenali email phishing dan taktik serupa lainnya. Simulasi phishing dapat membantu karyawan memahami ancaman yang mungkin muncul dan bagaimana cara menghindarinya. Penggunaan autentikasi multifaktor (FIA), implementasi FIA pada semua akses internal termasuk login ke sistem perusahaan dan dapat minimalkan akses ilegal meskipun kredensial login karyawan telah dicuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu nomor 3, pemantauan keamanan dan deteksi dini atau SIEM. Security Information dan Event Management dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan merespon ancaman sebelum mereka berkembang menjadi insiden keamanan besar. Nomor 4, penguatan sistem email dan penggunaan keamanan web. Filter email anti-phishing dan isolasi browser dapat mencegah email phishing mencapai karyawan dan mencegah akses ke situs web berbahaya yang dibuat oleh penyerang.
Untuk aplikasi atau tools yang kami gunakan pada studi kasus yang tadi, yaitu Proofpoint Email Security. Proofpoint Email Security adalah salah satu isolasi keamanan cyber yang digunakan secara luas oleh perusahaan, terutama untuk melindungi dari ancaman berbasis email seperti phishing, malware, dan serangan cyber lainnya. Dalam konteks studi kasus serangan phishing pada perusahaan perbankan yang dijelaskan, Proofpoint Email Security berperan penting untuk melindungi karyawan dan nasabah dari email berbahaya yang dapat digunakan untuk mencuri data sensitif. Perlindungan berbasis cloud dengan analisis AI atau ML. Proofpoint Email Security menggunakan teknologi berbasis cloud yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau ML untuk menganalisis pola ancaman. AI dan ML memungkinkan sistem ini untuk mengenali pola phishing yang tidak selalu bisa dideteksi oleh filter email tradisional, memahami konteks email termasuk isi, header, dan metadata untuk mengidentifikasi email phishing bahkan jika email tersebut terlihat sangat mirip dengan email asli. Mempelajari pola perilaku serangan baru melalui analisis ribuan ancaman setiap harinya. Dengan cara ini, Proofpoint dapat melindungi perusahaan dari serangan phishing yang terus berkembang dan menjadi lebih canggih. Kemudian perlindungan terhadap URL berbahaya atau URL defense. Serangan phishing seringkali menyertakan tautan atau link berbahaya yang mengarahkan pengguna ke situs web palsu yang menyerupai situs asli perusahaan. Dalam hal ini situs perbankan, Proofpoint memiliki fitur URL defense yang memindai setiap tautan yang ada di email untuk mendeteksi apakah tautan tersebut menuju ke situs phishing atau situs berbahaya lainnya. Kemudian menangkap dan menelusuri tautan secara real time, sehingga jika URL tersebut dinilai berbahaya, sistem akan memblokir akses sebelum pengguna bisa mengklik tautan tersebut. Hal ini melindungi karyawan dan nasabah dari secara tidak sengaja memberikan informasi pribadi mereka di situs palsu. Kemudian perlindungan lampiran berbahaya atau attachment defense. Selain phishing berbasis tautan, serangan seringkali menyertakan lampiran attachment berbahaya yang dapat berisi malware atau script yang bisa mencuri informasi pribadi saat dibuka. Dengan attachment defense, Proofpoint dapat memindai yang diterima melalui email untuk mendeteksi file berbahaya seperti virus, malware, atau ransomware. Kemudian menggunakan teknologi sandboxing, yaitu mengisolasi dan menjalankan file dalam lingkungan virtual untuk melihat apakah file tersebut berperilaku mencurigakan sebelum diteruskan ke pengguna. Menjaga lampiran berbahaya mencapai inbox pengguna jika file tersebut teridentifikasi sebagai ancaman, sehingga mengurangi risiko karyawan atau nasabah membuka file berpotensi membahayakan. Selanjutnya, perlindungan terhadap impersonasi dan email spoofing. Serangan phishing seringkali melibatkan impersonasi atau menyamar sebagai individu atau departemen resmi. Misalnya dalam kasus ini, menyamar sebagai departemen IT perusahaan, Proofpoint dilengkapi dengan impersonation protection yang bisa dengan mudah mendeteksi email yang mencoba menyamar sebagai individu atau organisasi terpercaya. Sistem ini mengenali ketika seseorang mencoba menggunakan domain, alamat email, atau gaya penulisan yang mirip dengan departemen IT atau bagian lain dari organisasi. Kemudian membandingkan pola komunikasi dengan email resmi yang pernah dikirim, sehingga dapat membedakan antara email asli dan upaya penipuan. Kemudian menggunakan domain based message authentication, reporting dan confirmance atau DMRC untuk mengautentifikasi email, mencegah email spoofing atau pemalsuan pengirim, memastikan bahwa email yang diterima benar-benar berasal dari sumber resmi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut, edukasi dan awareness melalui Proofpoint Security Awareness Training. Salah satu langkah penting dalam pencegahan phishing adalah meningkatkan kesadaran
karyawan terhadap serangan phishing. Proofpoint tidak hanya menyediakan pelindungan teknik, tetapi juga mendukung pelatihan keamanan melalui Proofpoint Security Awareness Training, yaitu mengimpulasikan serangan phishing secara berkala untuk menguji respon karyawan terhadap email mencurigakan. Ini membantu mengukur seberapa baik karyawan dapat mengenali email phishing dan menilai ketertanan mereka. Memberikan edukasi berkelanjutan mengenai tanda-tanda email phishing seperti memeriksa alamat pengirim yang mencurigakan, terutama yang tidak sesuai atau bahasa yang tidak biasa. Meningkatkan respon keamanan di seluruh organisasi, membantu karyawan memahami peran mereka dalam melindungi data perusahaan dan mencegah serangan yang berpotensi masuk melalui email. Insight dan monitoring berbasis dashboard. Proofpoint juga menyediakan dashboard real-time yang memberikan wawasan tentang ancaman yang telah dicegah dan kondisi keamanan email di seluruh organisasi. Fitur ini memungkinkan tim keamanan untuk memantau ancaman phishing yang masuk, jumlah email berbahaya yang diblok, serta aktivitas mencurigakan lainnya. Ambil tindakan respon cepat jika ditentukan aktivitas anomali yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Menganalisis laporan untuk mengidentifikasi pola serangan dan merencanakan tindakan pencegahan ke depan. Keuntungan Proofpoint email security dalam studi kasus. Dalam kasus serangan phishing dapat perusahaan perbankan. Pengguna URL VPN mencegah karyawan dan nasabah mengunjungi situs phishing yang tampak seperti situs resmi perusahaan. Attachment defense memastikan lampiran berbahaya tidak mencapai inbox pengguna. Impersonation protection melindungi dari serangan yang menyebar sebagai departemen IT perusahaan, sehingga karyawan dan nasabah tidak tertipu untuk memberikan informasi sensitif mereka. Simulasi phishing membantu melatih karyawan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap email phishing. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan tadi mengenai studi kasus dan aplikasi tools yang digunakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasinya. Sekian, kami ucapkan terima kasih.